Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Semoga kita semua sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin bercerita soal pentingnya mendengar curhat anak, karena seringkali dalam pengalaman sehari-hari kita bertemu dengan anak yang sukanya bercerita terus, atau bertanya terus, atau bahkan cerewet. Dia kalau bertemu dengan temannya atau melihat apa, seringkali menceritakan dengan spontan kepada orang tuanya, dan kadang-kadang kita jengkel karena sering diteror, dicecar oleh cerita-cerita anak, oleh curhat anak yang tidak henti-hentinya, terus-menerus. Nah, saya ingin bercerita soal banyak golongan orang tua dalam reaksi curhat anak. Pertama, ada orang tua yang ketika anaknya itu ingin curhat malah marah. Misalnya ketika anaknya datang ke rumah, tiba-tiba, "Ma, Pa, atau Ibu, Bapak, tadi adik ketemu sama ini," misalnya. Tetapi tiba-tiba karena bapak dan ibu sibuk, kemudian mengatakan, "Sudah, sana main. Nggak tahu kalau bapak dan ibu sibuk. Nanti kalau mau cerita." Nah, dengan begitu maka anak kemudian mengurungkan niatnya untuk curhat dan memilih diem atau menghindar dari orang tuanya. Nah, tipe yang kedua, ada orang tua yang mereaksi curhat anak dengan, saya mengistilahkan, dengan tutup telinga. Nah, ketika anak bercerita, orang tua model seperti ini biasanya merespon, tetapi sebenarnya fokusnya sebenarnya tetap sama pekerjaannya. Misalnya, "Oh iya, ceritanya gimana? Nah, terus? Nah, paling-paling begitu. Jadi satu sisi dia mendengar cerita si anak, tetapi pada sisi yang lain sebenarnya dia fokus sama pekerjaannya. Ini sih lumayan, lumayan. Cuma orang tua seperti ini biasanya ketika anak bercerita, dia tidak ada di depan persis anaknya sambil mendengar ceritanya, tetapi memilih untuk tetap menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sementara yang ketiga, ini biasanya tergantung situasi. Orang tua yang mereaksi curhat anak, tetapi sangat tergantung kepada situasi. Kalau situasinya sibuk, biasanya model orang tua seperti ini akan mengatakan dengan bijak, "Nah, bapak dan ibu sekarang sibuk, masih ada kegiatan nih, banyak kan? Nanti kalau sudah selesai kegiatan bapak dan ibu, baru kita akan cerita." Nah, tetapi kalau misalnya tidak sibuk, dia atau orang tua model seperti ini akan langsung menyediakan waktunya untuk mendengarkan curhat anak. Ini saya pikir pilihan bijak, pilihan moderat, atau pilihan seimbang. Karena kalaupun pada saat itu tidak mendengarkan curhat anak, orang tua model seperti ini masih menjelaskan bahwa dia sibuk dan dia berjanji akan meluangkan waktu setelah kesibukannya selesai untuk mendengarkan curhat anak. Nah, pilihan ini menurut saya sangat moderat. Nah, yang keempat ini yang saya pikir paling sulit, karena menjadi orang tua dengan tipe keempat ini harus memiliki tingkat kesabaran yang sangat ekstra, yang sangat tinggi. Nah, model yang keempat ini adalah orang tua yang kira-kira 24 jam bisa menjadikan waktunya untuk mendengarkan curhat anak. Kapanpun, siang, malam, lepas tidur, setelah tidur, sebelum berangkat sekolah atau pulang sekolah, gitu ya. Ketika selesai main si anak, kemudian pulang ke rumah terus langsung mau curhat, biasanya model orang tua seperti ini akan langsung spontan untuk mendengarkan curhat anak. Nah, saya pikir model orang tua yang keempat ini memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi, karena kalaupun orang tua model seperti ini memiliki aktivitas atau kesibukan pada saat anak ingin bercerita, maka biasanya orang tua seperti ini akan meninggalkan pekerjaannya, kemudian beralih untuk mendengarkan curhat anak. Bahkan
dengan sangat arif dan kasih sayangnya, orang tua ini mendekat kepada anak, berdiri atau duduk secara sejajar dengan anak, kemudian dengan cukup pelan-pelan, dengan cukup hati-hati, dengan penuh keseriusan mendengarkan anak ketika curhat, sambil merespon seperlunya terhadap curhat anak. Karena soal komunikasi orang tua ketika mendengar curhat anak ini juga berbeda. Ada yang sepenuhnya orang tua itu menyediakan panggung bagi anak untuk seluas-luasnya bercerita tanpa merespon terlalu banyak. Seperlunya saja merespon. Tetapi ada juga model orang tua yang ketika anaknya curhat atau cerita, malah yang banyak berbicara atau banyak merespon justru orang tuanya ketimbang anaknya. Ini yang saya pikir komunikasi yang kurang tepat, karena sebenarnya ketika anak butuh curhat itu adalah waktunya anak untuk menceritakan pengalamannya, dan sebenarnya panggung itu bukan milik orang tua tetapi milik anak. Bahwa kemudian ada orang tua yang akan merespon cerita itu atau memberikan pelajaran-pelajaran penting dari cerita itu untuk pegangan atau panduan moral bagi si anak sendiri, saya pikir itu tidak masalah selama komunikasinya tetap milik anak, bukan milik orang tua. Nah, semoga kita selaku orang tua diberi kesabaran ekstra, diberi kesabaran yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mendampingi anak, termasuk juga selalu menyiapkan diri untuk mendengarkan curhat anak. Karena kalau curhat anak itu tidak didengar, maka anak akan mencari saluran lain untuk menyalurkan curhatnya. Pada saat anak-anak mungkin tidak berbahaya, tetapi pada saat remaja ketika dia lebih memilih saluran curhat kepada orang atau teman sebayanya, dan ternyata teman sebayanya memberikan respon yang bisa membahayakan bagi si anak, tentu saja ini sangat bahaya. Nah, makanya mendengarkan curhat anak itu bukan soal sepele. Penting kita lakukan dan menyiapkan waktu seluas-luasnya untuk selalu mendengarkan curhat anak. Sekali lagi, semoga ini akan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi Anda semua. Dan kita tidak jenuh-jenuh juga berdoa semoga anak kita selalu diberi kesehatan dan menjadi anak yang soleh-soleha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat seimbang.